Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Rahmat Yuko Setiawan di Rise Ewo Podcast. Podcast yang membahas tentang topik pengembangan diri, motivasi, dan tips kehidupan. Oh ya, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada teman-teman semua yang sudah mau mampir di siaran Rise Ewo Podcast ini ya. Untuk episode satu kali ini, sesuai dengan judulnya ya, saya ingin membahas topik tentang berpikir positif. Pasti kata berpikir positif itu sudah nggak asing lagi ya di telinga kalian. Mungkin kalian sudah dengar kata tersebut ratusan bahkan ribuan kali dari teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian ada masalah gitu, terus curhat ke teman gitu, mesti teman kalian ngomongnya nggak jauh-jauh dari kalimat, udah tetap berpikir positif aja, lihat sisi baiknya, pasti ada hikmahnya kok dari masalah yang kamu alami ini. Ya nggak teman-teman? Oh ya, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu berpikir positif? Oke, ada yang nggak tahu ya? Oke, jadi saya kasih tahu ya. Jadi kalau menurut saya, berpikir positif itu adalah suatu cara berpikir yang menekankan pada hal-hal yang positif, baik pada diri sendiri, orang lain, lingkungan, aktivitas sehari-hari, dan lain sebagainya. Misalnya, kalau kita dihadapkan dengan suatu masalah atau peristiwa yang tidak menyenangkan gitu, kita bisa menyikapinya dari sudut pandang yang lebih baik. Dan kita yakinkan diri kita bahwa masalah atau peristiwa tersebut ada hikmahnya dengan melihat sisi positif atau baiknya. Memang kalau ngomong seperti itu emang gampang dan enak ya daripada dilakukan. Berpikir positif itu memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Apalagi kalau misalnya kita lagi ada masalah gitu, mesti bawaannya negatif terus, emosinya nggak stabil, ngerasa mangkel atau jengkel, komplain, sambat, ngeluh, marah-marah, terus bisa bikin stres juga. Padahal berpikir positif itu bisa memberikan pengaruh yang baik loh buat keadaan psikologis kita. Dengan berpikir positif bisa membuat apa yang kita rasa sulit atau susah untuk dilakukan menjadi mudah atau gampang untuk dilakukan. Terus apa yang kita rasa tidak mungkin diwujudkan menjadi mungkin untuk diwujudkan. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Jika kita berpikir positif, misalnya kita sudah mempunyai mindset untuk terus ya setiap hari berpikir positif terhadap berbagai hal. Ya, ada beberapa manfaat yang kita dapatkan. Contohnya, bisa membuat kita lebih baik untuk menikmati hidup, selalu merasa dalam kondisi senang atau bahagia, lebih bersemangat, dan optimis dalam menjalani kehidupan. Serta membuat pikiran menjadi rileks dan tenang, dan masih banyak lagi manfaat lainnya jika kita selalu berpikir positif. Oh ya, saya mau tekankan ya, bahwa berpikir positif itu bukan berarti menghindari dan mengabaikan aspek negatif atau hal-hal buruk dalam kehidupan kita ya. Tapi berpikir positif untuk membuat situasi yang berpotensi buruk atau sulit menjadi lebih baik dan mudah. Orang yang berpikir positif tidak takut akan kegagalan, berani mengambil resiko untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, dan menjadi kegagalan sebagai atau ya menjadikan kegagalan sebagai sebuah pelajaran hidup. Lalu gimana sih caranya agar kita bisa berpikir positif? Oke ya, berpikir positif itu dapat kita lakukan dengan menerapkan beberapa teknik yang telah dilakukan oleh para ahli dan telah terbukti efektif untuk membantu seseorang berpikir positif. Ya oke, saya jelaskan ya. Yang pertama ya, yaitu melihat sisi baiknya dari setiap masalah yang kalian alami. Ya, masalah apapun bisa datang kapan saja dalam kehidupan. Ketika kita dihadapkan pada suatu persoalan, fokuskan pikiran kita pada hal-hal baik yang ada di balik persoalan tersebut, meskipun hanya berupa hal kecil. Contohnya yang saya alami sendiri ini ya, rencana perpisahan yang sudah saya rencanakan dan teman-teman sekelas ya, jauh-jauh hari sebelum adanya virus corona ya, tiba-tiba dibatalkan atau ditunda entah sampai kapan karena virus corona sudah menyebar hampir ke seluruh provinsi di Indonesia. Tetapi saya ya tetap harus berpikir positif ya dan melihat sisi baiknya. Dan saya rasa dengan ditundanya atau dibatalkannya acara perpisahan ya, itu
Ya, sisi baiknya saya bisa memiliki waktu untuk mempelajari hal baru ya dan belajar untuk mempersiapkan diri mengikuti tes masuk PTN ya. Itu contoh dari saya ya. Oke, yang kedua, selalu bersyukur. Oke, sebagian orang itu seringkali membandingkan dirinya dengan orang lain yang hidupnya terlihat lebih bahagia. Hal tersebut bisa memunculkan perasaan negatif seperti iri, dengki, dan rendah hati. Oleh sebab itu, biasakan untuk selalu bersyukur agar pikiran kita tetap positif dan hidup terasa lebih berarti. Kita dapat mensyukuri apa yang telah kita miliki, baik keluarga, teman, pekerjaan, ataupun hal-hal yang membuat kita bahagia. Ya, selalu bersyukur ya. Apalagi dengan hal yang kalian punya gitu, gak usah iri ya, bahwa kalian itu spesial, unik ya. Oke, yang ketiga, lebih banyak tersenyum. Ternyata dengan tersenyum itu dapat membuat kita lebih tenang dan berpikiran positif loh. Dalam sebuah penelitian ya yang dilakukan oleh para ahli, orang-orang yang tersenyum ketika melakukan tugas yang sangat penuh tekanan ya bikin stres ya bisa merasa lebih positif dengan tersenyum. Karena dengan tersenyum, kita bisa menurunkan stres, kecemasan, dan juga dapat meningkatkan suasana hati menjadi lebih baik. Ya, jadi meskipun kita lagi ada masalah atau persoalan, ya tetap keep smile and feeling good ya, like I should ya. I'm feeling good like I should. Oke, setel lagu itu terus ya. Apalagi setel pas hari Minggu gitu. Kalau misalnya ada masalah, enak tuh dengerin lagu I'm Feeling Good. Oke. Yang keempat, mengembangkan optimisme ya. Belajar berpikir positif itu ibarat kita menguatkan otot ya. Sebab semakin kita sering menggunakannya, maka semakin kuat pikiran tersebut. Ketika kita memiliki rasa optimis, kita tidak akan takut gagal dan melihat suatu hal dengan positif. Namun, kita juga tidak boleh terlalu optimis secara berlebihan ya, karena membuat kita jadi orang yang terlalu overconfident atau percaya diri yang tinggi itu loh. Ya, jadi kayak bisa dibilang kalau misalnya terlalu percaya diri itu sombong ya, kayak ngerasa wah aku bisa ini, aku bisa gini ya, padahal dalam dirinya emang gak bisa gitu ya, kayak terlalu percaya diri itu gak baik ya kalau berlebihan. Oke, yang kelima, tidak mendramatisir hidup. Maksudnya apa ini ya, kalau misalnya kita merasa terpuruk gitu ya, kita mungkin merasa bahwa hidup ini adalah hal yang paling menyedihkan di dunia gitu. Misalnya kayak hidup itu saya kayak dibuat kayak di drama-drama gitu loh ya, drama-drama Korea gitu ya, saya drama gitu ya, padahal kenyataannya gak seburuk itu. Mendramatisir kehidupan justru akan membuat hidup kita semakin terasa sangat menyedihkan dan pikiran kita menjadi penuh kekacauan. Oleh sebab itu, jika ingin berpikir positif, jauhkan diri kita dari pemikiran drama seperti itu ya. Makanya kalau lihat drama itu kan ada emosi-emosinya gitu ya, drama-drama konflik-konflik gitu ya, kita kayak bisa campur aduk lah, ada yang marah, ada yang senang gitu ya. Pokoknya jangan sampai ya drama-drama yang di sinetron ya apapun di K-pop itu ya terjadi lah di kehidupan nyata kita. Oke, yang selanjutnya yang keenam ya, yang terakhir, berada di lingkungan pergaulan yang positif ya. Tahu nggak teman-teman, kalau negativitas dan positivitas itu bisa menular loh. Ketika kita misalnya ya bergaul sama toxic people gitu sebutannya, kita secara sadar nggak sadar ya, sadar nggak sadar bisa ikut berpengaruh ya, terpengaruh ya, dan mengikuti kebiasaannya. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita bergaul dengan orang-orang positif ya, orang-orang yang baik atau ya saya kayak sopan santun lah istilahnya, tahu tata krama gitu, pokoknya positif lah, baik gitu ya, maka hal yang positif akan menular pada kita juga. Oke, catatan ya, catatan ini bukan bergaul dengan orang yang positif corona ya, itu udah beda lagi ceritanya. Oke, teman-teman, itu tadi 6 teknik yang bisa kalian gunakan untuk menerapkan ya
bagaimana caranya agar kita bisa berpikir positif ya. Oh ya, dari 6 teknik itu bisa kita terapkan juga untuk situasi pandemi virus COVID-19 yang saat ini kita alami ya, dengan melihat sisi baiknya. Oke, contohnya sebelum terjadinya pandemi corona ya, kan banyak orang tuh yang setiap harinya bekerja di kantor mulai pagi sampai petang ya, seperti itu terus sampai nggak ada waktu untuk bisa bersantai bersama keluarga, untuk ya menikmati waktu bersama keluarga ya, karena kelelahan bekerja. Habis dari kantor langsung tidur deh ya, kan capek ya emang capek sih biasanya kan, lembur juga, ada shift malam juga ya, soalnya kayak gak ada waktu gitulah buat sekedar nonton TV ya, duduk sama mbah siapa lah pokoknya keluarga gitu ya. Nah, setelah adanya virus corona yang sudah mewabah di seluruh dunia ini, membuat pemerintah dari beberapa negara mengeluarkan kebijakan untuk melakukan work from home atau kerja dari rumah, dengan tujuan untuk membatasi kontak fisik dengan orang lain yang berpotensi menularkan virus COVID-19 tersebut. Ya, dengan work from home ya. Orang yang setiap harinya bekerja di kantor bisa memiliki waktu yang berkualitas ya sama keluarga, dan pekerjaan kantor pun bisa fleksibel dikerjakan di rumah. Ya, memang sih tidak semua orang bisa merasakan hal yang sama seperti itu ya. Seperti para pedagang ya, entah pedagang pasar, kaki lima, apapun itu pokoknya pedagang kecil gitu ya. Mereka tetap harus berjualan ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, ada contoh lainnya lagi ya, dan ini sangat betul-betul ya saya syukuri karena adanya virus COVID ini ya, virus COVID apa corona, sama aja lah, corona aja ya aku ngomongnya. Ya mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama ya. Biasanya kalau misalnya sudah di akhir ya, di kelas akhir tiap jenjang pendidikan, entah itu kelas 6 SD, 3 SMP, 3 SMA, itu kan selalu diadakan yang namanya ujian nasional ya. Nah, untuk pertama kalinya di tahun 2020 ya, aku nggak tahu ya terakhir kali nggak ada ujian nasional, nggak tahu ya, pokoknya tahun inilah ya, tahun ini tahun 2020 ya, ujian nasional resmi diadakan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona yang lebih besar lagi ya. Jadi ya sebuah gimana ya, mau dibilang kayak peruntungan ya, atau misalnya kayak untung gitu kita lulus gak harus pakai nilai SKHUN ya, tapi ya terlalu cepat juga sih emangnya ya. Kita juga sudah ya kasihan juga gitu loh ya sama teman-teman yang sudah belajar mati-matian gitu, belajar di bimbel-bimbel les gitu ya, buat mematangkan materi dari kelas 10 yang review lagi gitu ya buat ujian nasional. Padahal sekarang kan ya, sebelum diadakan ujian nasional kan sudah nggak jadi penentu kelulusan lagi ya. Ya sebuah berkah sih ya, soalnya kan karena saya udah menganggap ujian nasional gak jadi penentu kelulusan ya. Yang menentukan kelulusan itu adalah proses belajar kita dari kelas 1 ya, dari kelas 10 ya, dari kelas 10 SMA sampai kelas 12 ini ya. Dan itu sebuah hal yang wow, syukur banget gitu. Jadi aku cuma fokuskan aja untuk persiapan tes masuk perguruan tinggi aja. Dan ini ada keajaiban lagi ya, tidak selang seminggu ya ada lagi yang bikin aku senang lagi nih ya. Tes buat masuk PTN ya, SBMPTN ya, UTBK ya, tes ujian masuk buat PTN itu diundur sama panitia penyelenggaranya karena tidak memungkinkan dilaksanakan di tengah pandemi corona ini. Oke, jadi tesnya ini ya awalnya itu dijadwalkan dilaksanakannya itu pada tanggal 20 April tahun 2020. Nah, karena virus corona ini ya jadi diundur tanggal
5 Juli tahun 2020. Wow, ya. Itu waktu yang lumayan panjang ya untuk mempersiapkan buat masuk PTN yang kita impikan. Wow, luar biasa ya. Rezeki ya, rezeki angkatan tahun 2020. Ya meskipun kita nggak ada perpisahan, ya meskipun kita nggak ada coret-coretan gitu ya, coret-coretan baju gitu pakai pilok gitu ya. Ya ada sisi baiknya juga ternyata ya. UN ditiadakan, yang awalnya UN ditiadakan wis cuma fokus saja tes PTN, dan ini ya diundur ternyata tes UTBK-nya, tes masuk PTN-nya. Dan juga panitia penyelenggaranya itu mengurangi beban tesnya ya. Jadi yang awalnya ada 2 tes, yaitu tes potensi skolastik sama tes potensi akademik ya. Yang akademik itu sesuai minatnya. Kalau misalnya IPS ya materi IPS seperti sejarah, ekonomi, geografi, terus saintek kayak terus mapel MIPA seperti biologi, fisika, terus kimia gitu ya. Nah, sekarang dikurangi hanya TPS-nya saja. Wow, Masya Allah, ini luar biasa ya. uh, Kita hanya mempersiapkan tes TPS-nya saja. Jadi yang TPA ini yang kita belajari ya, mapel peminatannya udah nggak diikutkan di tes tahun ini, karena kalau misalnya diikutkan ya gak memungkinkan juga sih, apalagi kita nggak tahu juga kapan wabah COVID-19 ini selesai ya. Dan itu merupakan anugerah dari Tuhan ya, karena ada virus corona ini. Jadi kesimpulannya UN ditiadakan, terus UTBK diundur, itu juga tes buat masuk PTN-nya cuma satu aja gitu, tes potensi skolastik ya. Jadi ya di samping ada pihak yang merasa dirugikan, ada juga pihak yang merasa diuntungkan dari adanya pandemi corona ini. Ya tergantung kita sendiri sih ya, cara menyikapinya seperti apa gitu ya. Dan sekarang aja ya hanya dengan rebahan aja di rumah kita itu bisa membantu ya para petugas medis yang berjuang sebagai garda terdepan untuk menyembuhkan pasien yang positif corona ya. Kita aja ya tetap aja stay di rumah gitu loh ya, please tetap stay di rumah ya, rebahan ya, tapi rebahan jangan ya saya hanya sekedar main HP doang gitu ya. Ya belajar lah, tetap belajar juga ya, pelajari hal-hal baru gitu, lakukan kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya, tetaplah produktif gitu meskipun kita hanya stay di rumah aja ya, karena mau gak mau kita harus tetap di rumah gitu ya. Rencana perpisahan aja ya dibatalkan gitu ya, karena emang tujuannya untuk mencegah tingginya angka penyebaran virus corona ini. Ya semoga aja virus ini bisa cepat hilang dari permukaan bumi ya. Ya itu tergantung sih dari diri kita sendiri ya. Kita kudu nurut ya, harus nurut sama aturan pemerintah ya. Sekarang ini kan sudah diterapkan yang namanya pembatasan sosial skala besar gitu. Ya emang tujuannya untuk mencegah tingginya penyebaran virus COVID ini. Akhirnya tetap di rumah aja, gak usah keluyuran ya. Wes, kalau pengen COVID ini selesai, wis di rumah saja, wis gak usah kemana-mana, ditunda dulu ya, wis sabar aja di rumah ya, tetap berpikiran positif aja. Kalau di rumah tetap lakukan hal-hal yang positif ya guys, ya teman-teman. Oke, itu saja yang bisa aku sampaikan ya di siaran Rise Ewo Podcast untuk episode 1 kali ini. Dan semoga aja kalian yang menyimak podcast saya ini sampai akhir bisa mendapatkan inspirasi dan manfaatnya. Oke, terima kasih ya sudah mampir. Oh ya, kalau kalian suka sama video podcast ini, jangan lupa berikan like dan komentarnya ya.
Dan juga kalau kalian tidak ingin ketinggalan video podcast saya selanjutnya, bisa klik subscribe subscribe dan jangan lupa dinyalakan notifikasinya ya. Stay tune terus dan bye bye.